Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa asdaqal hadits kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam, Keutamaan Islam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, dan kita masih di hadis Al-Harits Al-Asy'ari yang telah kita baca ya. Nabi terangkan, sudah kita terangkan ada 4 perkara yang diperintah oleh Allah kepada nabinya. Ya, yaitu as-sam' wa ta'ah, al-jihad dan al-hijrah. Ya, hijrah kan kemarin sudah kita bagi ya. Ada hijrah yang bermakna khusus, ada hijrah yang bermakna umum. Kalau hijrah yang bermakna khusus itu hijrah dari mana? Dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya, terus sudah kita rinci ya dari pembahasannya. Siapa yang wajib hijrah, siapa yang sunnah, disunahkan, dan siapa yang tidak disyariatkan padanya kalau dia terpaksa. Ya. Kemudian ada mana hijrah yang kedua yang belum diterangkan itu, yaitu yang bermakna umum. Hijrah yang bermakna umum itu adalah hijrah ya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah menuju kepada hijrah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau ini dia bermakna umum itu luas ya cakupannya. Nah, kalau hijrah yang bermakna umum ini karena Nabi terangkan dalam hadis al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Ya, seorang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cakupannya luas. Apakah bentuknya perbuatan dari perbuatan yang jelek dia berhijrah, berpindah kepada perbuatan yang baik, gitu kan? Dari kemaksiatan dia hijrah menjadi ketaatan, begitu kan? Itu dari contoh perbuatan. Kadang dia bentuknya tempat. Ya. Kalau misalnya tempatnya dari tempat yang jelek, dia berpindah ke tempat yang baik, begitu kan? Seperti contoh itu dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Tentang kisah orang yang membunuh 100 jiwa itu kan? Iya. Ketika dia bertemu dengan seorang yang alim, dia berkata, apakah masih ada tobat? Ya, kata si alim ini ada. Tapi si alim ini sarankan dia untuk apa? Pergi, begitu kan? Dari tempatmu yang pertama ke tempat yang lain. Ya. Karena tempatmu itu adalah tempat yang jelek. Ya. Tapi di tengah jalan dia dijemput oleh kematian. Dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, karena dia sudah dekat, lebih dekat dihitung jaraknya ke negeri yang baik itu. Nah, itu contoh ya dari bentuk hijrah juga. Nah, dari tempat yang jelek ke tempat yang baik. Ya, atau mungkin dari teman-teman, mungkin dia berteman-teman dengan teman-teman yang jelek, yang tidak bagus dalam kehidupan, dia berhijrah mencari teman-teman yang baik, yang soleh.
Itu juga namanya hijrah. Ya, jadi hijrah yang bermakna umum ini dia luas. Dalam bentuknya amalan, kadang bentuknya tempat, dan kadang bentuknya tadi dari teman atau kawan yang dia bergaul dengannya. Baik. Itu tambahan dari hijrah yang bermakna umum yang belum diterangkan ya di pertemuan sebelumnya. Ya. Baik. Sekarang kita masuk di masalah yang kelima yang diterangkan oleh Nabi di sini, yaitu al-jama'atu, yaitu al-jama'ah. Al-jama'ah dari kata al-jama', ya, berkumpul begitu ya, bergabung, bersatu. Itu dari mana-mana al-jama'ah. Dia bergabung, berkumpul, bersatu. Ya. Jumat itu kan dinamakan dia Yaumul Jum'ah dari kata jim, ain dan apa, jim, mim dan apa, ain. Ya, karena di situ kan berkumpul banyak manusia. Ya, al-jama'. Hari kiamat juga dinamakan Yaumul Jama', hari perkumpulan, gitu kan? Ya, karena Allah mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Ya, bahkan jin juga seperti itu. Dan lamajmu'una ila miqatin yaumin ma'lum. Ya, mereka akan dikumpulkan seluruhnya di hari dan waktu yang telah dimaklumi. Baik. Adapun al-jamaah yang dimaksud di sini itu seorang dia bersatu. Ya, dengan dua makna. Ini kesimpulan dari dua makna al-jamaah ya. Apakah dia bersatu di bawah Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu yang mana jamaah yang pertama ya, yang bermakna jamaah kebenaran. Ya, bermakna jamaah kebenaran. Baik. Ini bersatu, berkumpul ya di bawah Al-Quran dan Sunnah, berpedoman dengannya, yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat atau para sahabat ya, dimaklumi. Ya, ini jamaah dikatakan juga jamaah dari mana yang pertama. Ya. Jadi kalau jamaah seperti ini, perkumpulan seperti ini, persatuan seperti ini, itu pemimpinnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada pemimpin yang lain. Kalau ini bersatu di bawah Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para as-salaf, ya, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang pimpin langsung adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu makna jamaah yang pertama. Atau makna jamaah yang kedua, dia bersatu, berkumpul, ya, di bawah pemimpin Muslim yang syah di suatu negara, suatu negeri. Ya. Jadi kalau seperti ini, itu pemimpinnya adalah kepala negara. Pemimpinnya adalah kepala negara. Ya, apakah itu presiden kah atau raja? Kalau di tempat lain ada raja, ya, atau gubernur kalau dia lebih di bawahnya lagi. Nah, atau wali kota, atau bupati, ya, camat, kepala desa, lurah, itu masuk semua dari makna al-jamaah di situ. Ya. Nah, pemimpinnya dikembalikan kepada daerah yang dipimpin di situ ya, apakah skala kecil atau skala besar. Nah, itu semuanya dikatakan pemimpin ya dalam tinjauan syariat kita. Jelas ini ya. Ya. Jadi di sini Nabi diperintah oleh Allah untuk berjamaah dengan dua makna tadi itu. Jamaah kebenaran dan yang kedua jamaah yang berada di bawah pemimpin Muslim yang syah. Nah, dengan dua makna yang sudah diterangkan. Ya. Jadi kalau dia berada di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salaf, diperintah untuk berjamaah, maka jangan dia membuat kelompok-kelompok dalam Islam. Ya, membuat perpecahan begitu kan? Dibikin kelompok lagi. Ada pimpinannya,
dibayat lagi pimpinan itu tidak boleh ya. Di masa Nabi itu kan yang dibayat hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ya. Karena beliau sebagai kepala negara juga sekaligus dan sebagai Rasulullah. Jadi para sahabat berbayat langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun setelah itu tidak boleh seorang dia bikin jamaah kelompok-kelompok dalam Islam. Ya, apapun namanya. Ya. Dia angkat kadang satu pemimpinnya, dia bayat di situ, sumpah setia, mendengar dan taat. Itu dari memecah belah namanya. Ya, memecah belah al-jamaah. Kalau dia bentuknya jamaah yang pertama ya. Jamaah yang pertama, jamaah kebenaran. Itu hal yang diharamkan dalam agama. Nanti akan diterangkannya oleh hadis kita akan baca. Ya, kalau dia jamaah jenis yang kedua, dalam artian dia bersatu di atas atau di bawah naungan pemerintah Muslim yang syah, maka jangan dia membuat partai-partai ya dalam negara, buat kelompok-kelompok, ormas-ormas. Ya, ini juga dari hal yang tidak boleh ya. Nah, karena ini namanya dia memecah belah persatuan. Ya, setiap partai itu bangga dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian ada tiap partai ada lagi pimpinannya. Itu kadang bingung nanti mana yang mau didengar. Itu kita lihat kan sekarang itu. Yang didengarkan apakah presidennya atau ketua partainya. Ya, itu kan terjadi kadang. Dia hidup di bawah negara tapi dia dengar ketua partainya, bukan dia dengar presiden. Itu karena dia telah memecah belah namanya. Ya, itu sudah keluar dari jalan Islam. Ya. Dan dua perkara ini, mana dua jamaah ini itu tidak bisa dipisah ya. Dalam kehidupan seorang hamba. Tidak bisa dipisah. Apakah dia jamaah kebenaran atau jamaah dalam negara? Dipahami ya? Itu tidak bisa dipisah. Pasti dia akan dapatkan dua perkara ini dalam kehidupan. Baik. Kecuali kalau misalnya dia hidup di negeri kafir ya, itu lain lagi kadang keadaannya. Karena pemerintahnya bukan pemerintah Muslim. Ya, tapi ini kita bicara ini di pemerintah Muslim ya, yang kita hidup di negeri kaum Muslimin. Baik. Nah, itu mana ringkas dari al-jamaah ya, yang hendaknya diketahui. Ya. Jadi kita diperintah di atas dua mana itu. Nabi saja sudah diperintah oleh Allah dan beliau diperintah untuk menyampaikannya kepada umat ya tentang masalah ini. Nah, dipahami dari mana jamaah dengan dua maknanya dan dipahami juga dari mana memecah belah jamaah itu dengan dua makna yang sudah diterangkan. Baik. Nah, untuk masalah jamaah ini Nabi berikan keterangan di situ ya. Ya, fa innahu man faraqal jama'ata kida shibrin faqad khala'a ribaqatal islami min unuki illa ayyuraji'a. Ya. Maka sungguhnya siapa saja yang memecah belah, berpisah begitu ya dari jamaah walaupun sejengkal, maka sungguh dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Kecuali kalau dia kembali. Kecuali kalau dia apa? Kembali. Ya. Nah, ini dipahami tadi ya dari makna memecah jamaah dengan dua apa? Mana tadi itu? Apakah dia pecah jamaah kebenaran, dibuat kelompok Islam, kemudian ada pemimpinnya lagi, dibayat situ? Itu tidak boleh ya. Dari hal yang tidak diperbolehkan. Atau mana jamaah yang kedua? Dia memecah persatuan ya negeri kaum muslimin, yang membuat partai, ada pemimpinnya lagi di situ. Nah, ini dari mana-mana perpecahan. Ya, jadi seorang muslim itu jangan dia masuk ke partai-partai. Ya, mungkin dia anggaplah ikuti sunnah, tapi ketika dia masuk di partai-partai, itu berarti dia memecah belah apa? Jamaah juga. Ya. Kadang ada juga orang tidak sadar situ ya.
dia tidak sadar, dia tidak bisa gabungkan dua perkara itu. Dia anggap selamat, dia ikuti sunnah, tapi di sisi lain dia telah memecah belah jamaah dalam negara. Dia ikut partai, masuk di situ. Ya, itu bukan hal yang dibenarkan dalam kehidupan, dalam beragama ya. Nah, baik. Atau sebaliknya mungkin, ya dia tidak ikut partai, tapi dia buat apa? Buat kelompok-kelompok, ya dalam Islam. Itu juga dianggap dia telah memecah belah jamaah dalam makna yang pertama, begitu kan? Dalam makna yang pertama. Jadi tidak bisa dilepas itu ya. Ya. Kata Nabi, fa innahu man faraqal jamaah, maka siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah ini, ya memecah belah, berpisah dari jamaah, walaupun sejengkal, walaupun sedikit ya. Nah, ini dari perumpamaan saja. Artinya dijaga persatuan tersebut, jangan dia keluar walaupun sedikit. Nah, maka sungguh dia telah melepaskan ribaqatal Islam. Ribaqah itu artinya ikatan. Kalau di hewan itu kan kadang ada ikatan di mana? Di lehernya begitu ya. Ya, kalau supaya hewan itu ditarik, kadang ada diikat di lehernya. Ya, nah itu namanya ribaqah. Nah, ini diibaratkan oleh Nabi SAW seperti itu. Kapan dia memecah belah jamaah dengan dua makna tadi itu, maka sungguh dia telah apa? Melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Illa ayyaraja, kecuali kalau dia kembali. Baik, di sini maknanya apa? Apakah dia kafir atau tetap muslim? Ya, menurut pendapat kebanyakan ulama, dia tetap muslim ya. Dia tetap apa? Muslim. Ya. Hanya dia telah melakukan bid'ah di sini. Ya, dosa besar. Ya, bid'ah atau dosa besar. Pelaku bid'ah kalau dia bukan bid'ah yang mengkafirkan, maka dia tidak dikafirkan ya. Jadi membuat kelompok-kelompok itu bukan hal yang mengkafirkan, tapi dia dosa yang lebih parah daripada dosa-dosa besar. Nanti kita akan terangkan insyaallah taala, nanti ada bab khusus seputar bahaya bid'ah. Ya, bid'ah itu lebih parah, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Jadi siapa yang keluar dari tadi dikatakan, maksudnya di sini dikatakan dia lepaskan ikatan Islam, ya itu bukan berarti dia kafir ya. Itu yang diterangkan oleh kebanyakan para ulama. Ya. Tapi dia melakukan bid'ah, dosa besar. Illa ayyaraja, ya kecuali kalau dia apa? Kembali. Di sini kembali maksudnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, wa man da'a bid'awal jahiliyati fa innahu min jutha jahannam. Ya. Dan siapa saja yang memanggil dengan panggilan jahiliyah, maka sesungguhnya dia dari jutha jahannam. Jutha ini kalau mana asalnya dari kata jamak, dari kata juthwa, ya, dari kata juthwa. Itu jimnya bisa dibaca 3 harakat ya. Kalau di mufradnya bisa dibaca juthwatun atau jithwatun atau jathwatun. Ya. Kalau mufradnya ya. Jutha ini kan dia jamak. Ya. Artinya itu batu-batu, bebatuan-bebatuan dari bebatuan jahanam. Ya. Siapa yang memanggil dengan panggilan jahiliyah? Ya, ini panggilan jahiliyah juga ini sudah kita bahas ya di bab yang kedua. Yang jelas jahiliyah itu kesimpulannya yaitu dia melakukan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Ya, apakah itu perkara kekafiran atau perkara bid'ah atau dosa-dosa besar. Ya, karena sudah diterangkan di bab yang kedua, jahiliyah itu bisa ada hal yang mengkafirkan, ada hal yang masuk di perkara bid'ah. Ya, tidak masuk pada hal yang mengkafirkan. Dipahami ya? Jadi siapa yang memanggil dengan panggilan jahiliyah, ya panggilan jahiliyah ini banyak bentuknya. Ya, mungkin dia panggil dengan suku tertentu misalnya. Ya, itu kan panggilan jahiliyah.
atau dia panggil dengan keluarga tertentu, ya, wahai keluarga fulan, gitu ya. Itu panggilan jahiliyah namanya. Dia ta'assub kepada, fanatik kepada sesuatu, ya. Dan itu hal yang diharamkan. Jadi dia gunakan panggilan itu dalam rangka apa? Fanatik. Ya, bukan dalam rangka untuk hal yang lainnya. Ya, kalau dia bentuknya fanatik, ya, mengagungkan dari sukunya atau kelompoknya misalnya, atau organisasinya, ya, makanya dianggap panggilan jahiliyah. Ini tapi dari hal yang masuk di perkara bid'ah tadi, ya. Ya. Dan kadang jahiliyah tadi sudah disinggung, ada hal yang mengkafirkan. Kalau dia panggil dengan panggilan kekafiran misalnya, ya, dipanggil wahai Yahudi, wahai Nasara, itu kan panggilan jahiliyah juga, panggilan jahiliyah. Tapi dia adalah panggilan yang memang mengarah kepada orang kafir. Ya. Qaman da'a bid'awal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Ya, siapa yang memanggil dengan panggilan jahiliyah, maka sungguhnya dia dari bebatuan dari bebatuan jahanam. Maksudnya kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, dia dari penghuni neraka jahanam. Ya, dihitung dimasukkan sebagai batu-batu yang akan dibakar nanti dalam neraka apa? Jahanam. Karena isinya neraka itu kan diterangkan dalam Al-Qur'an. Ya. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah apa? Manusia dan batu. Ya, manusia dan batu. Jadi jutha tadi ini dia lafaz jamak, ya. Lafaz jamak dari kata juthwatun. Bisa dibaca juthwa, jithwa atau jathwa. Artinya bebatuan. Ya, di riwayat yang lain ada riwayat di situ dikatakan fa innahu min juthiyah. Ya. Juthiyah jahannam. Kalau juthiyah jahannam ini artinya dari kata yang dilututkan di situ. Dia berlutut dalam neraka jahanam. Ya. Dari kata jasin. Ya. Itulah ada ayat, ada surah namanya apa? Surah Al-Jathiyah. Ya, yang berlutut. Karena di situ dikisahkan tentang apa? Penghuni neraka jahanam yang mana mereka dimasukkan dalam keadaan apa? Berlutut. Ya. Itu diterangkan di surah Maryam, ya, ada juga ayatnya. Nah, dalam masalah itu, ya, diterangkan di antara yang golongan yang selamat. Setelah itu diterangkan golongan yang apa? Yang celaka di situ. Ya. Nah, di ayatnya itu jithiyah. Kalau ayat lengkapnya saya ingat, ya. Fa inna tentang masalah yang melewati jembatan itu, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya, begitu. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim tersungkur jatuh dalam neraka jahanam dalam keadaan apa? Jithiyah, berlutut dia. Ya. Kemudian di ayat di surah Al-Jathiyah diterangkan juga wa tara kullu ummatin jathiyah. Dan engkau melihat setiap umat itu berlutut, ya, dalam neraka ketika itu. Dipahami, ya? Itu di bacaan yang lain, ya, dibaca juthiyah. Ya, kalau dia dibaca juthiyah berarti mirip juga maknanya. Yang memanggil dengan panggilan jahiliyah, maka dia dari orang-orang yang akan berlutut nanti dalam neraka jahanam. Dalam neraka apa? Jahanam. Ya. Baik. Bagian dari mana hadis, ya? Kita selesaikan dulu dari mana hadisnya, ya, baru kita terangkan faedahnya. Maka dikatakan di situ, faqala rajulun, maka berkatalah seorang lelaki dari sahabat, ya, ya Rasulullah, wa in shalla wa shama, walaupun dia salat dan dia puasa. Jadi kan ada orang salat, ada orang puasa, tapi dia apa? Memecah belah jamaah tadi dengan dua makna, kan? Ada yang salat, ada yang puasa, tapi dia memanggil dengan panggilan apa? Jahiliyah. Ini kan bukan hal yang mengkafirkan, ya, bukan. Dari dosa besar yang kadang masuk dalam perkara apa? Bid'ah. Maksudnya di sini kata para ulama, walaupun dia salat dan puasa, itu salat dan puasanya tidak bisa mengimbangi
dari dosa yang dia telah perbuat tadi itu. Saking besarnya dosanya. Itu maksudnya ya. Bukan dikatakan dia salat puasa tidak dianggap salat puasanya dia kafir, tidak ya. Nah, tapi maksudnya di situ salat dan puasanya tidak bisa mengimbanginya. Karena orang yang salat itu kan macam-macam pahalanya. Ada yang dapat pahala sempurna, ada yang dapat seperduanya, ada yang hanya dapat sepertiga, seperempat, gitu ya. Itu orang salat ya. Sama juga dengan puasa kan begitu. Ada yang full pahalanya, ada yang kurang, hanya dapat setengah saja, ada yang dapat sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Karena ada yang tidak dapat pahala, hanya gerak saja tapi tidak ada tidak ada pahala. Itu maksudnya tidak bisa mengimbangi dari dosa maksiat yang dia perbuat. Ya. Padahal kan dalam Al-Quran kan diterangkan di situ, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Itu kalau kebaikannya hal-hal yang besar, begitu ya, yang bisa menghapus dari dosa dan kesalahannya. Tapi ini tidak bisa. Salat yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan itu tidak bisa menghapuskan dosa-dosa tadi itu. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah, ya Subhanahu wa taala. Siapa yang bertobat Allah akan ampuni. Karena seluruh dosa kan diampuni oleh Allah, walaupun dia dosa kesyirikan. Dosa bid'ah itu lebih-lebih lagi diampuni. Ya. Dipahami ya? Baik. Kata Nabi SAW, wa in shalla wa shama, walaupun dia puasa, walaupun dia salat dan puasa. Kemudian Nabi tutup hadisnya, kata beliau, fad'u bid'awallahi alladzi sammakumul muslimina wal mu'minina ibadallah. Maka panggillah dengan panggilan Allah yang Allah menamakan kalian dengannya, ya, al-muslimin, al-mu'minin, dan panggilan ibadah Allah. Ya, al-muslimin itu ada dalam Al-Quranul Karim ya, diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang sudah kita bacakan kan di ayat pertama dikatakan huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dia adalah Allah yang telah menamakan kalian dengan al-muslimin sebelumnya dan setelah turunnya Al-Quran ini. Ya, itu panggilan pertama al-muslimin. Dan kadang dia dipanggil dengan panggilan al-mu'minin. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, ya, di ayat di surah An-Nur misalnya dikatakan di situ, ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Di surah An-Nur ya. Nah, kemudian ada ayat lagi ibadah Allah, dipanggil dengan hamba-hamba Allah. Itu ketika Allah panggil orang-orang yang ingin bertobat kepadanya. Dikatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku. Qul ya ibadiyah. Katakanlah kepada hamba-hambaku, ya, yang telah melampaui batas akan dosa-dosanya. Jadi ini panggilan-panggilan dalam Al-Quran. Muslimin, al-mu'minin, dan dipanggil mereka dengan ibadah Allah. Ini yang disyariatkan kalau mau panggil seorang, ya. Atau dia memanggilnya dengan nama-nama yang dia sudah diterangkan di awal pertemuan ya. Walaupun dia tidak masuk dari kategori tadi itu, atau bukan tidak masuk ya, maksudnya dia dari mana yang lebih khusus. Ya, seperti penamaan as-salaf, ya, penamaan ahli sunnah. Ini kan penamaan yang syar'i ya, karena dia ada dasarnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalan di sunnah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, itu dari hal yang tidak ada masalah seorang bernisbah dengannya. Tapi kalau dia panggil dengan panggilan-panggilan yang lain, itu tadi bisa masuk nanti kepada panggilan jahiliyah. Ya, panggilan jahiliyah yang dilarang dalam agama kita. Baik. Mungkin dari hadis, dari mana hadisnya? Baik, masalah faedah hadis nanti kita akan terangkan insyaallah taala nanti di pertemuan yang akan datang insyaallah taala ya. Baik, saya kira itu dulu ya dari akhir majelis kita pada malam hari ini. Baik. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Sempat dibahas mengenai monatisme. Iya. Ini agak luas atau memang bermakna sempit terhadap agama
idola misalnya, atau hanya sebatas apa? Kalau bagaimana Islam memandang fanatisme? Ya, dari tadi kan sudah singgung sedikit ya masalah fanatisme ya. Dikembalikan tadi kepada makna jamaah yang sudah kita bahas kan. Bisa bermakna kepada arahnya kepada agama atau kepada apa? Kehidupan bernegara begitu kan, dari perkara-perkara dunia misalnya. Jadi kalau dia dalam agama misalnya dia fanatisme kepada madhab, ini kan misalnya kan, anggaplah madhab Syafi'i. Fanatik itu kan dia hanya ikuti madhabnya tapi dia tidak mau terima apa? Pandangan orang lain yang memang di situ menyelisihi, begitu kan? Madhab dia misalnya kan begitu. Ya, tapi kalau dia gunakan madhab itu tapi dia terima juga pendapat orang lain mungkin yang lebih benar begitu, itu bukan namanya fanatisme. Dipahami ya? Ya dia fanatik itu yang tercela kayak tadi. Dia taklid buta istilahnya. Mau benar salah tetap diikuti. Gitu kan? Itu yang ukuran nama fanatisme ya. Dari mana fanatisme? Apakah dia kembali kepada kelompok atau kembali kepada ini tadi masalah kelompok-kelompok partai-partai dan seterusnya begitu ya, atau mungkin suku, mungkin dia lebih anggap sukunya lebih bagus daripada suku yang lain. Itu kan fanatisme yang tercela ya, masuk dari panggilan apa tadi, jahiliyah. Tapi tidak masalah seorang kalau misalnya dia bernisbah, mungkin di belakangnya dia dari orang apa misalnya, dari Indonesia atau dari Jawa, Sulawesi, itu kan tidak masalah kalau untuk hanya sekedar diperkenalkan dia dari mana asalnya, bukan untuk fanatisme di situ. Dipahami ya? Ya para sahabat kan juga kadang mereka ada nama daerah asalnya kadang. Ya ketika disebut namanya ada daerah asalnya di belakang. Misalnya siapa? Salman Al-Farisi. Ya Faris itu kan dari Persia. Kalau Persia sekarang itu kan dari Iran. Gitu ya, dari Iran. Itu tidak ada masalah. Sepanjang jangan dia fanatik di situ. Dia misalnya anggap Iran itu lebih bagus, taklid buta lah. Dia tidak mau terima dari kebenaran yang datang dari orang lain misalnya kan, selain dari Iran, anggaplah begitu ya, dari Faris. Itu contoh ya begitu ya. Dia memang luas ini fanatisme ini ya, bisa mencakup madhab seperti yang ditanyakan tadi ya, atau mungkin golongan atau suku atau yang semisalnya begitu. Intinya dari jangan dia jangan dia taklid buta di situ. Ya, kalau hanya digunakan di belakangnya dia Syafi'i atau Hambali atau Maliki, ya tidak ada masalah. Ya. Kalau dia pakai madhab seperti itu, tapi tetap dia dia belajar itu, dia terima kebenaran. Kalau ada hal dari sumber yang lain, itu yang lebih bagus, itu yang diterima. Kalau memang menyelesaikan madhab yang salah dari itu, dipaham ya? Baik. Itu yang tidak tercela. Yang tercela itu kalau dia fanatik buta. Ya. Nah, yang sudah diterangkan tadi ya maknanya. Baik. Ya mungkin segera itu dulu ya dari tambahan dari penjelasan tadi. Insyaallah nanti kita akan sempurnakan hadisnya, karena nanti penulis akan bawakan lagi riwayat-riwayat yang lain yang mirip dengan pembahasan itu. Baik, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.